Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke Halaqah Al-Quran. Dalam kesempatan ini mencoba mengeluarkan hukum tajwid yang ada di surah Az-Zumar. Insyaallah ayat 26 halaman 461. Tolong disimak, diperhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Kita coba keluarkan hukum tajwidnya. Fa'adha di awal ayat, za ada mad tabi'i dhahiri karena ada alif sebelumnya harokat fathah, di za dibaca panjang dua harokat. Fa'adzaqahumullah, qahumullah, ini di lafaz Allah dibaca tebal ya, tafhim karena sebelumnya berharokat dhammah. Fa'adzaqahumullah. Dan di lafaz Allah kalau dibedah menjadi 5 hukum ya. Yang pertama ada hukum alif lam asyamsiyah, yaitu alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu lam ya. Lam bertasdid dianggap 2. Terus yang kedua ada hukum idgham mutamatsilan karena ketemu 2 huruf yang sama dalam sifat dan makhrajnya yaitu lam ketemu lam. Terus yang ketiga bisa dibaca tebal atau tipis, tafhim atau tarqiq ya. Rumusnya kalau sebelumnya berharokat dhammah dibaca tebal, kalau sebelumnya berharokat kasrah dibaca tipis. Terus yang keempat ada hukum mad tabi'i muqaddar, yaitu di atas lam ada tanda patah berdiri, itu namanya mad tabi'i muqaddar. Terus yang kelima ada hukum mad arid disukun karena mad tabi'i ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf. Cara bacanya panjang bisa 2, 4 sampai 5 harokat. Ini kalau sukun ya, kalau berhenti, kalau waqaf. Contoh fa'adzaqahumullah. Jadi hukum mad arid disukun. Lanjut. Fa'adzaqahumullahul khizhul. Setelahnya ada hukum alif lam qamariyah. Karena alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu kha. Cara bacanya alif lamnya terbaca jelas. Al khizya, khizya. Setelahnya ada zai sukun mutlak, awas zai. Ini mempunyai sifat sopir ya. Dan makhraj zai itu torful lisan ma'usuli asanaya asufla. Ujung lidah nempel ke ujung gigi seri bawah ya. Jadi nempelnya itu ke tempat tumbuh gigi seri bawah. Ini sejajar dengan sin dan sod ya, mempunyai sifat sopir. Al khizya fil haya, fil haya. Setelahnya ada hukum alif lam qamariyah. Karena alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu ha. Cara bacanya alif lamnya terbaca jelas. Fil haya, haya mad tabi'i muqaddar ya. Karena ada patah berdiri, dia dibaca panjang 2 harokatnya. Dan ada wawu di situ fungsinya sebagai wadah alif kecil saja ya. Fungsinya sebagai wadah alif kecil saja. Fil hayatid dunya, tid dunya. Dan setelahnya ada hukum alif lam asyamsiyah. Karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu dal ya. Cara bacanya langsung masuk ke dal, alif lamnya tidak terbaca. Fil hayatid dunya, dunya. Dan setelahnya ada hukum idhar mutlak ya, idhar wajib karena nun sukun ketemu ya dalam satu kalimat ya. Jadi ini bukan idgham biguna tapi idhar mutlak ya. Jadi ada 4 kalimat ya di dalam Al-Quran nun sukun ketemu ya
atau wa jangan diidghamkan. Contoh ad-dunya, bunya ya, nun sukun ketemu ya, bunya bukan buya tapi bunya dibaca jelas ya. Dan sinwa bukan siwa tapi sinwa dibaca jelas. Terus yang terakhir kinwa, kinwanin ya. Sinwanin, kinwanin, bukan kiwanin tapi kinwanin dibaca jelas. Jadi hukumnya 4 kalimat ini dibaca jelas ya, idhar mutlak. Lanjut. Ad-dunya, dan di atas ya ada tanda sholat ya, itu namanya al-waslu, aula lebih afdol diwasol, kalau napasnya kuat diwasol saja. Diwasol mau waqaf tetap dibaca panjang 2 harokat ya. Ad-dunya wala ada matabi'i dhahiri karena ada alif sebelumnya harokat fathah di dha dibaca panjang 2 harokat. Wala adzabul akhbul, setelahnya ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu hamzah. Cara bacanya alif lamnya terbaca jelas. Wala adzabul akhirah, dan setelahnya ada mad badal ya karena ada alif sebelumnya harakat fathah di hamzah. Kenapa ini disebut mad badal? Awalnya hamzah ketemu hamzah ya. Al-akhirah menjadi mad badal, hamzah yang kedua diganti dengan huruf mad ya, yaitu alif karena sebelumnya berharakat fathah, otomatis diganti dengan alif. Jadi pasangannya kalau fathah dengan alif, domah dengan waw, kasrah dengan ya. Jadi hukumnya mad badal dipanjangkan 2 harakat. Al-akhirati akbar, akbar. Setelahnya ada kaf sukun mutlak ya. Awas jangan sampai mantul dan mempunyai sifat sidah hamas ya. Tertahan dulu lalu keluar napas akbar, akbar. Di sini kita waqaf. Ini rohnya dibaca tebal, bar ya. Tetapi di atasnya ada tanda jim kecil, itu namanya jawazul wukuf ya. Boleh, jadi boleh berhenti, boleh diwasol. Setara ya. Akbar, berhenti saja, akbar. Lanjut, lau kanu, lau setelahnya ada sifat lim karena waw sukun sebelumnya harakat fathah di la ya. Baca lembut dilunakan saja. Lau ka mentobi'i dohiri karena ada alif sebelumnya harakat fathah di kaf dibaca panjang 2 harakat. Lau kanu nu mentobi'i dohiri karena ada waw sukun sebelumnya harakat dhamma di nu dibaca panjang 2 harakat. Dan setelahnya ada alif bertanda bulat sempurna, itu namanya sifir mustadir, diabaikan saja, mau waqaf mau wasal dianggap tidak ada. Lau kanu ya'lamun, ya'lamun. Ini ain sukun mutlak ya, kayak tercekik ya'lamun, lamun. Nah, kita berhenti menjadi hukum mad arid li sukun karena mad tabi'i ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf. Tabi'inya yaitu sukun sebelumnya harakat domah di mu, huruf hijaiyah yang disukunkannya yaitu huruf nun awalnya berharokat fathah. Cara bacanya panjang bisa 2, 4 sampai 6 harokat, tetapi harus konsisten pilih salah satunya mau 2, 4 atau 6 harokat. Jadi hukumnya mad arid disukun. Demikian yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan tolong masukannya. Barakallahu fikum.